Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Tribuners berada. Tribuners, kembali lagi dalam program Live on the Spot Tribun Timur bersama saya, Dian Amelia. Program ini menayangkan live on the spot bersama jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini saya sudah tersambung langsung dengan jurnalis Tribun di Makassar dan di Mamasa. Dimulai dengan berita Desa Wisata Tondok Bakaru terbengkalai. Bagaimana penjelasan promotor desa wisata Andarias? Kak Samuel, dipersilahkan. Baik, Mbak Dian dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu objek wisata di Desa Tondok Bakaru. Nah, di samping saya, Bapak Andarias, salah satu pengelola objek wisata ini. Bapak Andarias ini kan beberapa tahun belakangan, desa ini sempat menjadi viral. Nah, beberapa tahun terakhir ini mungkin sedikit ada terkesan tertinggal atau bisa dikatakan bahwa tidak ada peningkatan. Bisa dijelaskan seperti apa yang menjadi kendala, Pak? Ya, oke. Memang kita akui pada waktu diluncurkan di desa ini menjadi desa wisata, terutama ikonnya anggrek, desa wisata anggrek, memang pada saat itu membludak. Jadi banyak sekali pengunjung masuk di desa ini sekitar sampai 1.000 satu hari, terutama hari Sabtu. Nah, tapi belakangan ini memang agak tertinggal. Diakibatkan beberapa hal. Yang pertama mungkin karena masa pandemi yang memang berkepanjangan sehingga menyebabkan wisatawan lokal maupun mancanegara yang kurang masuk di Desa Tondok Bakaru. Jadi yang kedua kemudian infrastruktur jalan yang memang sangat memprihatinkan, mulai dari ujung kampung sampai di objek-objek wisata, karena di sini ada 20 lebih objek wisata sehingga mungkin kesulitan orang yang berwisata itu untuk masuk di desa ini karena infrastruktur jalan tadi. Sedikit mungkin gambaran Pak Andarias soal daya tarik di Desa Tondok Bakaru sendiri itu nilai jualnya seperti apa mungkin? Ya, oke. Jadi makasih. Memang di sini lengkap. Nah, mulai dari budayanya ada, karena di sini merupakan pusat kehadatan Ambusa Ratu. Jadi dari segi budaya itu ada sebenarnya. Kemudian dari segi alam, di sini alamnya luar biasa. Mulai dari pemandangan sawah, pemandangan puncak gunung, jalur trekking masuk di hutan maupun air terjun itu lengkap di sini. Sungainya diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Mamasa dan Sungai Tetean. Ya, itu bisa untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, terutama anggreknya di sini lebih 400, dan itu bisa mendatangkan wisatawan mancanegara ke desa ini sebenarnya kalau terkelola secara maksimal. Sejauh ini respon dari pemerintah daerah sendiri seperti apa mungkin itu? Kalau respon pemerintah daerah agak kurang sebenarnya, terus terang saya katakan ini agak kurang, kecuali respon dari pemerintah provinsi. Respon pemerintah provinsi dan Bank Indonesia terutama itu sangat masif setelah masa pandemi ini, dibuktikan dengan adanya bantuan sosial dari Bank Indonesia masuk di sini untuk pembudidayaan anggrek. Jadi kultur jaringan anggrek itu ada dibantu oleh Bank Indonesia. Tahun ini apa salah satu mungkin dari bentuk dukungan pemerintah kabupaten sejauh ini? Kalau pemerintah kabupaten kayaknya belum ada, Pak. Belum ada kayaknya. Ini kan masih menjadi persoalan juga sampai saat ini, infrastruktur jalan dan apa fasilitas pendukung. Nah, mungkin harapannya selaku pelaku objek wisata di Tondok Bakaru ini seperti apa mungkin? Ya, jadi betul sekali. Memang di sini sangat membutuhkan sarana dan prasarana, terutama jalan. Kemudian fasilitas umum seperti WC dan lain-lain sebagainya. Homestay sudah memadai di sini, sudah banyak homestay. Nah, tinggal sarana pendukung seperti jalan diperbaiki ke tempat-tempat wisata, kemudian fasilitas umum seperti WC. Karena ya kendala utama itu WC. Kalau tidak ada WC ya bagaimana caranya ini kan bisa maju desa ini. Jadi kita harapkan ke depan pemerintah daerah sudah saatnya masuk melirik Tondok Bakaru sebagai ikon, setidaknya bisa memperkenalkan Sulawesi Barat keluar, karena di sini potensinya banyak sekali. Sebagai kita harapkan juga ke depan bisa menjadi proyek pilot bahwa di desa ini ada banyak potensi, bahkan di desa-desa lain lebih banyak lagi sebenarnya, cuma tidak terkelola. Jadi harapan kita di sini mudah-mudahan desa ini menjadi desa percontohan untuk menyebar virus-virus tentunya desa-desa wisata lainnya di Kabupaten Mamasa. Jadi selain pemandangan alam yang disajikan di objek wisata ini,
ini juga ada semacam edukasi tanaman anggrek. Bisa disebutkan berapa jenis tanaman anggrek yang ada di Desa Tondok Bakaru ini sendiri, Pak Anda? Oh ya, oke. Jadi di desa ini punya ikon namanya anggrek. Jadi di sini ikonnya anggrek sebenarnya. Yang kita jual itu anggrek. Tapi secara tidak langsung itu kita jual budaya dan alam sebenarnya. Tapi ikonnya adalah anggrek. Anggrek di sini sudah sekitar 300 plus, sekitar mendekati 400 jenis, dan itu tertinggi di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Dan semua ada di desa ini sebenarnya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita kelola wisata ini menjadi wisata wisata dan wisata lainnya yang bisa menarik wisatawan masuk di desa ini. Jadi intinya desa wisata anggrek ini masih membutuhkan perhatian serius dari jelas, sangat jelas. Karena di sini uniknya di sini karena desa ini mulai dari masyarakat, jadi kemandirian, jadi muncul sendiri dari ide masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Sehingga ini gerakan ini bukan dari pemerintah sebenarnya, gerakan dari masyarakat. Nah, harapan kita tinggal pemerintah poles itu buat kebijakan, gelontorkan anggaran, jangan ragu karena ini sudah jelas-jelas ini menghasilkan PAD untuk daerah sebenarnya kalau terkelola. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andre. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari Mamasa, Mbak Indah. Kembali ke Anda, Mbak Dian. Oke, Kak, ini saya ada sedikit pertanyaan mengenai bagaimana sih sekarang bentuk kebun plasma anggrek dari Desa Tondok tersendiri tuh, Kak. Bagaimana nasibnya sekarang untuk kebun plasma anggreknya? Jadi itu yang sangat bagus sebenarnya responnya dari masyarakat luar, karena di masa pandemi hanya anggrek atau tanaman satu-satunya yang bisa bertahan. Kalau wisata itu mati suri. Kalau anggrek itu bisa dijual secara online, jadi biar tidak ada pengunjung bisa dijual secara online. Makanya di desa ini banyak bertumbuh kebun-kebun anggrek baru. Jadi ada beberapa pengelola pembudidaya anggrek yang mengoleksi berbagai jenis tanaman yang bisa menarik wisatawan masuk ini. Jadi kalau selesai pandemi saya rasa akan membludak di sini wisatawan mudah-mudahan. Oke, mungkin itu saja Kak ya. Oke, terima kasih untuk Samuel dan Pak Andarias atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Siap. Sebelum beralih ke reporter Tribun Timur di Kota Makassar dengan laporan KPU Sesulsel mulai menyusun anggaran pilkada, kita akan break sejenak. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Balik lagi bersama Live on the Spot Tribun Timur. Kali ini kita akan masuk ke laporan kedua bersama Ari Mariadi bersama Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir. Ari, dipersilahkan. Ya, baik.
Saya Ari Mariadi, reporter Tribun Politik di Makassar. Baik, pada siang hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Ketua KPU Sulsel, Bapak Faisal Amir. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Jadi, perlu saya laporkan, dalam 2 hari baru-baru ini, KPU Sulsel baru saja menggelar rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Kota di 24 daerah. Dalam rapat koordinasi tersebut membahas penyusunan anggaran untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak di 2024. Seperti kita ketahui, baru-baru ini DPR RI sempat mengajukan usulan revisi untuk penyelenggaraan pemilu. Namun belakangan, setelah sempat menuai pro kontra, akhirnya keinginan untuk revisi tersebut belakangan dihentikan dan pemilu Pilpres maupun Pilkada serentak akan digelar di 2024. Nah, seperti apa misalnya kesiapan KPU Sulsel untuk menggelar Pilkada serentak tersebut? Kita sedang bersama dengan Ketua KPU. Dipersilakan, Pak. Jadi 2 hari ini KPU Sulsel melaksanakan sebenarnya kegiatan rutinitas, yaitu penyusunan renja dan anggaran tahun 2022. Tetapi karena pada tahun ini kita tahu semua bahwa informasi soal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak atau pemilihan serentak dengan ditariknya dari Prolegnas tentang revisi pengajuan revisi Undang-Undang Pemilu, maka pelaksanaan pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 dan pelaksanaan pemilihan atau pilkada sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 2016, maka pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan di 2024 dan pilkada serentak 2024. Sehingga informasi baru ini kemudian tentu penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2021 ini untuk pelaksanaan 2022 ini didiskusikan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kita bahas adalah pelaksanaan penyusunan rencana kerja untuk 2022 dan kemudian kita sudah membahas penyiapan anggaran tahapan pemilu karena pelaksanaan pemilu itu akan dilaksanakan tahapannya di tahun 2022. Kalau pelaksanaan pemilunya 2024 maka paling lambat 20 bulan yaitu tahun 2022 akan dilaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu. Maka penyusunan anggarannya tentu berbeda. Belum lagi memang pelaksanaan pilkada yang digelar 2024 tentu juga kita harus menyiapkan. Walaupun kami belum menyusun angka pasti berapa anggaran itu, tetapi dari diskusi 2 hari ini kita sudah membahas item-item yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan tahapan 2024 yang dimulai dari 2022, 2023 sampai 2024. Karenanya ini menjadi strategis pertemuan ini. Belum lagi di lain sisi kita diperhadapkan pada kondisi COVID yang belum menentu kapan akan berakhir. Sehingga KPU Sulsel khususnya akan menyiapkan formasi anggaran dalam bentuk dua alternatif. Satu, penyusunan anggaran tidak dalam situasi COVID, dan yang kedua, penyusunan anggaran dalam situasi COVID. Tentu pelaksanaan pemilu di tengah pandemi dengan tidak pandemi itu berbeda struktur anggarannya. Maka KPU Sulawesi Selatan menjawab masalah ini dengan melakukan diskusi dengan semua KPU Kabupaten Kota selama 2 hari ini untuk kemudian menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan tahapan 2022 dan anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024. Nah, kemudian kami juga sudah membahas ke teman-teman KPU Kabupaten Kota dan di tingkat provinsi untuk sudah mulai menyiapkan juga menyusun persiapan pelaksanaan tahapan pemilu pilkada 2024 termasuk anggarannya. Jadi kegiatan ini dihadiri oleh Kepala PLT Kepala Biro Perencanaan Pak Dono
memberikan pengarahan kepada KPU Sulawesi Selatan dalam rangka untuk penyiapan program dan pelaksanaan penyiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Selain itu juga dihadiri oleh Pak Firian karena kita lagi menyiapkan aplikasi elektronik coklit atau e-coklit, pencocokan dan penelitian untuk pemutahiran data pemilih yang kita lagi evaluasi program KPU Makassar yang dilaksanakan di Pilkada 2020. Saya kira itu. Untuk evaluasi misalnya terhadap kalau kita belajar dari Pileg dan Pilpres yang serentak di 2019, itu kan ada sejumlah petugas yang jatuh sakit, bahkan ada ratusan yang meninggal dunia. Bagaimana nanti untuk evaluasi terhadap sebelumnya? Diskusi itu sangat penting. Pengalaman pemilu 2019 dan Pilkada 2020 adalah pengalaman penting untuk mengkonstruksi kembali desain atau strategi pelaksanaan pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Sehingga kami sudah membahas semua itu. Misalnya, untuk pelaksanaan legislatif, itu karena ini undang-undangnya tidak dirubah, maka potensinya ya seperti kemarin lagi, bahwa 5 surat suara pada saat legislatif dan Pilkada 2 surat suara, yaitu Bupati Wali Kota dan Gubernur, di tahun yang sama. Maka dari tahapan yang dipersiapkan oleh KPU Republik Indonesia itu karena undang-undang tentang pilkada, undang-undang 10 2016 mengatur tahapan pelaksanaan hari H pemungutan suara untuk pilkada bulan November, sementara undang-undang legislatif tidak diatur kapan bulannya, yang diatur hanya waktunya, maka KPU mendesain legislatif yang biasanya April 2024 misalnya, itu didesain lebih cepat supaya tidak tahapannya dengan pilkada tidak jauh bersinggungan. Kalaupun ada bersinggungan tidak terlalu mengganggu proses tahapan pemilu dan pilkada 2024. Dari desain yang disiapkan, KPU menyiapkan alternatif KPU RI ini. Dari kita baca semua dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, KPU RI menyiapkan alternatif pemungutan suara pemilu legislatif dan presiden itu antara bulan Februari atau bulan Maret tahun 2024. Pilihnya di Februari dan Maret. Iya, antara Februari dan Maret. Sementara kalau ini tidak bisa ditawar, pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur itu bulan November 2024. Sementara pemilihan presiden, pemilihan legislatif itu antara bulan Februari dan Maret 2024. Sebenarnya tahapan pelaksanaan pilkada itu efektifnya 9 bulan. Jadi 3 bulan itu masa persiapan, ditambah 9 bulan masa pelaksanaan. Kalau dari bulan Februari ke bulan November memang 9 bulan. Jadi bisa dikatakan insya Allah semua tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu sudah selesai, baru masuk pada tahapan yang menyita waktu untuk pilkada. Tapi memang kita masih mungkin ada sisa-sisa kegiatan yang dilaksanakan, misalnya kalau ada yang berlanjut ke MK. Kita harap putusannya misalnya itu selesai dan tidak berlarut-larut sehingga kita bisa fokus untuk melaksanakan tahapan pilkada. Itu berarti, Bapak sekalian, untuk pencalonan pilkada 2024 di bulan November, maka hasil pemilu 2024, hasil kursi dari itu yang dikonversi untuk menghitung atau dipakai dalam pencalonan sebagai pintu, atau yang kita silakan pintu yang mau dipakai oleh para calon kepala daerah untuk masuk bertarung di pilkada di bulan November 2024. Itu nanti di 2024 apa 24 kabupaten kota ditambah sisa itu juga, apalagi baru ini 12 kabupaten kota baru saja berpilkada. Kalau pilkada semua jadi 2024 November serentak seluruh Indonesia. Jadi legislatif kan serentak 5 nih. Untuk pilkada serentak juga seluruh Indonesia. Gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Lantas bagaimana dengan yang baru-baru ini Pak, 12 kabupaten kota? Iya, sampai 2024. Iya.
berarti ya dia tetap ikut pilkada karena memang dalam Undang-Undang Nomor 10 disebut begitu. Yang jatuh tempo masa jabatannya 2022-2023 itu diserentak atau digabung pilkadanya ke 2024. Berarti yang sempat di 2018 nanti akan diisi oleh PJ. Biasanya diisi oleh PJ. Kalau kekhawatiran misalnya kampanyenya beririsan misalnya antara pilpres ataupun pilkada kabupaten kota. Jauh. Pendaftaran calon untuk pelaksanaan pileg di bulan Februari atau Maret. Pendaftaran calon, penetapan calon nanti di Agustus. Jauh bedanya. Di Agustus penetapan calon kepala daerah. Jadi kampanyenya jauh berbeda. Pendaftarannya saja jauh berbeda. Pendaftarannya. Berarti setelah rapat koordinasi kemarin, apa saja yang akan dilakukan KPU ke Sulsel? Teman-teman KPU ke kabupaten kota akan kembali ke daerah masing-masing untuk kemudian menyusun perdevisi perbagian tentang penyiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2022 dan anggaran pemilu 2022 dan pilkada 2024. Kalau untuk anggarannya nanti ada perbedaan misalnya dibanding pemilu ataupun pilkada sebelumnya, apalagi di tengah pandemi ini? Bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak. Karena tentu situasi 2024 sudah berbeda. Belum lagi misalnya kita lagi menyiapkan tentu anggaran untuk penyiapan pemilu dan pilkada di tengah pandemi. Nah, berbeda. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi cepat selesai supaya anggaran pemilu dan pilkada bisa lebih hemat. Karena kita tidak memakai lagi APD atau alat pelindung diri. Baik, itu yang dapat kami laporkan dari lokasi Hotel Claro. Kami kembalikan kepada Dian di studio. Ya, terima kasih. Oke, Ari, ini ada pertanyaan dari YouTube, dari Askambi, untuk Pak Faisal. Pak Faisal, Ya. seperti apa nih Pak penyebutan periode kepala daerah yang akan dilantik awal 2021? Apakah periode 2021-2026 atau periode 2001-2024? Seperti apa nih Pak? Yang menyebut penyebutannya kan bukan kami tuh. Itu kan SK-nya. Saya tidak lihat SK kepala daerah atau bupati wali kota yang baru-baru dilantik ya. Tetapi yang pasti, yang pilkada, kalau pilkada serentak 2024 berarti yang ikut pilkada 2020 baru-baru dilantik, itu masa jabatan, itu ikut pilkada lagi 2024. Berarti bisa diasumsikan pelantikannya kurang lebih ya bulan Januari 2020 berakhir masa jabatannya. Kurang lebih ya bulan Januari 2025. Karena sekarang dia dilantik di 2021. Pilkadanya 2024. Kalau bulan November, kalau presidennya sekarang bulan Desember, setelah Desember 2 bulan kemudian baru dilantik, berarti dari Desember jadi Februari. Kalau nanti November, berarti kalau lancar pelaksanaan pilkadanya ya kurang lebih bulan Januari Februari dilantik lagi. Berarti masa jabatannya tidak sampai 5 tahun. Seperti itu Pak ya? Iya. Nah, Itu memang konsekuensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10. Bahwa masa jabatan yang ikut pilkada 2020, ketika pelaksanaan pilkada 2024 itu dipersingkat. Oke, mungkin seperti itu Pak ya? Iya. Iya, ini Pak saya punya satu pertanyaan lagi Pak. Bagaimana sih Pak kesiapan petugas pemilu hingga ke tingkat KPPS saat ini? Ini juga, maaf, tadi saya lupa jelaskan ya. Kita memang sudah punya pelajaran penting pada pemilu 2019, di mana banyak penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc yang meninggal karena begitu berat beban pekerjaan di TPS. Tetapi saya kira pelajaran itu sangat berharga dan kita tidak mau terjadi seperti itu lagi. KPU hari ini sebenarnya lagi mendesain pelaksanaan pemilu, digitalisasi pemilu atau aplikasi yang terpadu. Sudah dipraktekkan di Pilkada 2020 misalnya pelaksanaan rekapitulasi. Sebenarnya
yang berat dalam pelaksanaan pemilu itu bukan pemungutannya, bukan penghitungannya. Yang berat adalah penulisannya dan rekapnya. Kalau rekapitulasi ini sudah maksimal, sudah bisa berjalan, maka ada tahapan proses pelaksanaan pemilu yang terpotong, yaitu pelaksanaan rekap yang tidak lagi manual seperti kemarin-kemarin. Tidak ada lagi penulisan formulir yang begitu banyak dan panjang sampai sehari semalam hanya menulis formulir. Karena itu langsung saja rekap dipoto, kemudian hasil foto itu kemudian dimasukkan, dikirim dalam aplikasi rekap, kemudian langsung keluar angka. Jadi sebenarnya hasil pilkada juga lebih cepat, pemilu lebih cepat. Maka ini sebenarnya akan menjawab keinginan masyarakat untuk lebih cepat mengetahui hasil. Karena bisa dikatakan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, begitu langsung diinput, dipoto, diinput oleh petugas KPPS dan saksi-saksi, maka langsung terbaca hasilnya. Jadi pelaksanaan rekap tinggal formalitas mencocokkan hasil-hasil yang ada. Tetapi bukan berarti hasilnya hanya ada dalam bentuk file, tetapi ada juga bentuk manual, ada juga formulir C besar itu, C plano, yang tetap dibawa atau disiapkan pada saat rekapitulasi, apakah tingkat kecamatan ataupun tingkat provinsi, tingkat kabupaten dalam rapat pleno rekapitulasi, untuk kemudian memastikan bahwa hasil yang ada di TPS itu tidak berubah sampai pada rekapitulasi di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Seperti itu Pak ya, sangat jelas sekali Pak. Gini Pak, jadi mungkin kesiapan dari KPU Sesulsel menggelar pemilihan Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilkada untuk kabupaten dan kota akan digelar serentak Pak. Apakah akan sama Pak dengan proses seperti yang Bapak jelaskan tadi? Tentu kita lebih siap karena situasinya kita sudah bisa memperhitungkan. Secara teknis, tentu KPU akan melakukan perbaikan regulasi khususnya dalam teknis penyelenggaraan pemilu. Tidak ada lagi, kita tentu akan menghitung misalnya kenapa orang bisa bekerja begitu lama, sampai 2 kali 24 jam. Maka itu akan dihitung di tingkat di KPU. Kemudian kenapa orang begitu cepat misalnya jatuh pada saat pelaksanaannya, itu akan dihitung. Jadi mulai dari rekrutmen KPPS, PPS dan PPK tentu dihitung. Betul-betul kita akan mempertimbangkan yang punya kekuatan atau kemampuan dalam arti fisik dan kemampuan untuk menjadi KPPS untuk ikut sebagai pelaksana atau petugas KPPS atau KPPS. Oke. Terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya Pak. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Ari dan Pak Faisal atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.